Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maisyarah, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Jambi dengan NIM 85665337. Saat ini saya akan membuat tugas video tugas 3B, yaitu mata kuliah pembelajaran mikro, yang dimana saya mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat sebelumnya di tugas 3A. Baiklah, saya akan menjelaskan tahapan atau kerangka penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat sebelumnya. Yang pertama, identitas modul ajar atau RPP, satuan pendidikan SD, mata pelajaran IPAS, kelas 1, kelas CB, semester 1, materi pokok, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, alokasi waktu 2 kali 30 menit, model pembelajaran belajar sambil bermain, pendekatan tematik, tahun pelajaran 2025-2026, penyusun Maisyarah. Yang kedua, komponen dasar atau tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, peserta didik mampu memahami apa saja bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan fungsi akar, batang, daun, dan buah. Yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian tumbuhan melalui pengamatan langsung. Yang terakhir, peserta didik mampu menunjukkan sikap teliti, aktif, dan belajar sama dalam pembelajaran. Yang ketiga, indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, menjelaskan pengertian bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, mengelompokkan bagian tumbuhan sesuai fungsinya. Yang ketiga, menunjukkan bagian akar, batang, bunga, dan buah pada gambar atau tumbuhan asli. Yang keempat, menjelaskan fungsi sederhana dari setiap bagian tumbuhan. Yang kelima, melakukan pengamatan sederhana terhadap tumbuhan di sekitar sekolah. Dan yang keenam, menunjukkan sikap peduli terhadap tumbuhan dengan cara merawat tanaman. Dan yang terakhir, menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Yang keempat, materi pokok dan submateri. Submaterinya, yang pertama, pengertian akar, batang, daun, bunga, dan buah. Yang kedua, menjelaskan fungsi akar, batang, daun, bunga, buah. Yang selanjutnya, menjelaskan bagian-bagian tumbuhan, dan seterusnya, cara merawat tumbuhan, memanfaatkan tumbuhan bagi kehidupan manusia di lingkungannya. Dan yang terakhir, jenis-jenis tumbuhan di sekitar lingkungan. Yang kelima, sumber belajar, media, dan metode. Sumber belajarnya yaitu buku IPAS kelas 1 SD, kurikulum Merdeka, tumbuhan asli sekitar kelas atau sekolah, gambar atau poster jenis-jenis tumbuhan, video pembelajaran tentang tumbuhan. Metode pembelajarannya, gambar bagian-bagian tumbuhan, tumbuhan asli, video edukasi, papan tulis dan spidol, Metode pembelajarannya, ceramah sederhana, diskusi kelompok, tanya jawab, observasi, pengasuhan. Yang keenam, asesmen atau penilaian. Aspek penilaiannya sikap, teknik penilaian observasi, bentuk instrumen lempar pengamatan, sikap peduli dan kerjasama. Yang selanjutnya, aspek penilaian pengetahuan, teknik penilaiannya tes tertulis dan tanya jawab, bentuk instrumennya soal pilihan ganda dan isian singkat. Yang terakhir, aspek penilaian keterampilan, teknik penilaiannya praktik atau pengamatan, bentuk instrumen, lempar kerja peserta didik, LKPD.
Yang ketujuh, skenario atau langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari 8 bagian. Yang pertama, pembuka. Guru membuka salam dan memimpin doa. Peserta didik menjawab salam dan berdoa. Alokasi waktunya 5 menit. Yang kedua, pengecekan kehadiran. Guru mengecek kehadiran peserta didik. Peserta didik menjawab saat dipanggil. Alokasi waktunya 5 menit. Yang selanjutnya, resepsi. Guru menunjukkan gambar tumbuhan dan bertanya tentang bagian tumbuhan. Peserta didik menjawab pertanyaan guru. Alokasi waktunya 5 menit. Dan yang selanjutnya, penyampaian tujuan pembelajaran. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Peserta didik mendengarkan penjelasan guru. Alokasi waktunya 5 menit. Selanjutnya, mengamati. Guru menunjukkan gambar asli atau gambar tumbuhan. Peserta didik mengamati bagian-bagian tumbuhan. Alokasi waktu 15 menit. Yang selanjutnya, menanya. Guru memberikan kesempatan murid bertanya. Peserta didik bertanya tentang fungsi bagian tumbuhan. Alokasi waktu 10 menit. Selanjutnya, mengombinasikan. Guru meminta peserta didik menyampaikan hasil pengamatan. Peserta didik mempresentasikan hasil pengamatan. Alokasi waktu 10 menit. Dan yang terakhir, penutup. Guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran dan berdoa. Peserta didik menyimpulkan materi dan berdoa. Alokasi waktu 5 menit. Yang kedelapan, pengayaan dan remedial. Pengayaan, peserta didik diminta menggambar tumbuhan lengkap beserta bagian-bagiannya dan menuliskan fungsi secara sederhana. Remedial, guru menjelaskan kembali materi bagian-bagian tumbuhan menggunakan gambar yang lebih sederhana. Dan yang terakhir adalah refleksi pembelajaran, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, refleksi guru, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai dengan baik. Refleksi peserta didik, saya dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Refleksi peserta didik, saya sangat senang tentang tumbuhan. Dan yang terakhir, refleksi guru, metode apa yang paling membantu peserta didik memahami materi. Refleksi peserta didik, saya dapat menjelaskan fungsi akar, batang, dan daun. Oke, cukup sekian untuk presentasi hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan dan sampaikan dapat dimengerti. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Semoga saya bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.